Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi, kita berjumpa pada mata kuliah basis data. Untuk video kali ini saya akan menjelaskan mengenai instansi MySQL. Jadi setelah kita tahu teori dari basis data, kita akan melakukan praktikumnya pada software MySQL. Jadi yang pertama adalah kita harus tahu menginstalasi. Nah, sebelum ke instalasi, kita akan membahas mengenai DBMS terlebih dahulu, kemudian bagaimana cara kita download, baru install, baru open, dan sekiranya adalah perintah dasar dari MySQL. Yang pertama adalah DBMS. Database adalah tempat menyimpan penyimpanan dari data ya. Sebuah program yang menyimpan data. Jadi di sini ada beberapa banyak program yang bisa kita lakukan. Kita buat untuk penyimpanan data atau basis data. Database yang menyediakan fungsi untuk menambahkan, memodifikasi, dan mencari data. Ya. Jadi database ini ya database itu untuk penyimpanan database-nya di mana bukan hanya menyimpan saja, yang pastinya kita bisa menambahkan, memodifikasi, dan mencari data itu sendiri. Nah, ada 5 DBMS atau Database Management System yang bisa yang paling banyak digunakan. Yang pertama adalah IBM DB2. Jadi di sini punyanya seperti IBM SPSS itu ya. Jadi dia termasuk basis data juga. Yang kedua dari punyanya Microsoft, yaitu SQL Server, seperti ini logonya. Kemudian ada MySQL, kemudian ada Oracle, dan yang terakhir adalah PostgreSQL. Nah, kita akan bandingkan dari kelima database management system tersebut. Dari produsennya, si DB2 itu punyanya IBM, SQL Server itu Microsoft, MySQL dulu itu adalah Sun, sekarang sudah dimiliki oleh Oracle, di mana Oracle itu dia sudah memiliki database tersendiri. Kemudian Postgre itu produsennya adalah PostgreSQL Global Development Group. Ya, tahun produksinya yang paling lama itu adalah Oracle 1979, kemudian ke DB2 punyanya IBM, kemudian ada punyanya Microsoft dan punyanya PostgreSQL. Kemudian yang terbaru itu adalah si MySQL. Kemudian dari license-nya punyanya DB2 dan SQL Server dan juga Oracle, dia adalah proprietary, di mana proprietary itu lisensinya di bawah hak eksklusif yang legal dari pemegang hak cipta. Jadi kita harus bayar dulu dalam lisensinya. Kemudian yang GPL atau proprietary, jadi punyanya MySQL itu ada dua, ada GPL dan juga proprietary. Ya, GPL itu adalah General Public License, di mana lisensi untuk pemakaian umum atau bebas, jadi tidak harus beli, produk turunannya didistribusikan dengan ketentuan lisensi yang sama. Jadi kita tidak perlu membeli, hampir sama dengan open source ya. Open source itu punyanya si Postgre, di mana open source itu hampir sama dengan GPL, jadi tidak perlu beli, tetapi source code-nya memodifikasi dapat dimiliki sendiri dan tidak diberikan ke publik. Sedangkan kalau misalkan yang GPL berarti source code-nya bisa kita berikan secara publik ya. Kalau misalkan yang ini yang punyanya Postgre itu tidak bisa, jadi harus dimiliki sendiri. Kemudian antarmukanya. Jadi antarmuka itu adalah bentuknya, apakah dia sintaknya itu secara bagus atau tidak, user friendly atau tidak, ya.
DB2, ada GUI dan SQL, begitu pula untuk semuanya. Sedangkan punya Oracle dan Postgres sudah ketambahan dengan API. Jadi API ini bisa untuk seluruh dunia dan bisa diambil oleh beberapa orang, seperti itu ya. Selama kita memiliki hak akses untuk API-nya, berarti kita bisa mengambil data dari situ. Sedangkan MySQL itu masih belum ada API-nya. Jadi hanya lingkup kecil saja, nasional, seperti itu. Kemudian dukung operasinya. Kalau DB2 itu tidak bisa Symbian dan Android, SQL Server itu hanya bisa Windows, MySQL itu tidak bisa Android, Oracle itu tidak bisa Symbian dan Android, sedangkan Postgres pun juga sama tidak bisa Symbian dan Android. Jadi di sini yang paling banyak fungsinya atau dukungan sistem operasinya adalah MySQL. Kemudian ditinjau dari operasi basis data. Jadi di operasi basis data kita tahu ada yang gabungan atau intersection, atau yang intersection itu adalah irisan, select, inner, join, dan lain sebagainya. Itu DB2 bisa semua, SQL Server bisa semua, Oracle bisa semua, Postgres bisa semua. Sedangkan MySQL ada beberapa yang tidak bisa, seperti intersection, except, kemudian common table expression, Windows function, dan juga parallel query. Jadi ini adalah kekurangan dari MySQL. Kemudian limitasi, karena memang sebenarnya di sini ada limitasi untuk kelimanya, akan tetapi cukup banyak dan kita fokusnya ke MySQL. Jadi kita akan limitasinya bahas di MySQL saja. Jadi sebenarnya limitasi ini buat apa? Kita harus melihat dari ukuran DB-nya ya. Kalau ukuran DB-nya di sini unlimited dan ukuran tabelnya kalau MyISAM ini sampai 256 TB. InnoDB bisa sampai dengan 64 TB dan maksimal ukuran recordnya 64 kilobyte, maksimal kolom per recordnya 4096. Kemudian maksimal ukuran objeknya 4 GB. Jadi sini ada yang long text sama long block. Kemudian maksimal ukuran charnya itu 64 KB yang teks ya. Sedangkan untuk yang number itu 64 bit. Minimal ukuran date-nya adalah 100, maksimal ukuran date-nya adalah 9999, maksimal nama kolomnya adalah 64. Jadi dalam memilih untuk basis data apa yang akan kita gunakan, kalau misalkan sudah sesuai dengan ini semua, kita bisa menggunakan MySQL. Akan tetapi kalau tidak sesuai, kita cari yang sesuai ya. Dan juga sistemnya ini, operasinya yang kita sesuaikan dengan kebutuhannya kita. Oke, kita akan ke download MySQL. Jadi untuk download kita bisa download di sini. Kemudian di sini ada yang dia x86. Ini untuk 32 bit, ini 32 bit, tapi di sini size-nya berbeda. Ini 2,4 MB, ini 422,4 MB. Kita ambil yang paling besar saja ya. Karena nanti kalau yang kecil dia tidak banyak ya. Kita klik downloadnya. Kemudian dari sini kalau misalkan kalian memiliki akun Oracle, silakan login pakai akunnya. Kalau tidak bisa sign up. Tapi kalau misalkan tidak mau berarti ini. Tinggal klik aja di no thanks, just start my download. Nah dari sini nanti pilih foldernya di mana. Kemudian di save ya. Setelah di save barulah nanti dibuka. Nah, MySQL 8.0 server ini untuk instalasinya dia membutuhkan Microsoft Visual C++ 2015 untuk menjalankannya di platform Windows ya. Pengguna harus memastikan bahwa paket tersebut telah diinstal ya. Ininya Microsoft Visual C++ 2015. Kalau misalkan belum, itu bisa silakan download di sini. Microsoft.com/NUS download, kemudian detail ASP-nya ini, nanti pilih language-nya adalah English, kemudian di download. Setelah download, silakan dibuka ya di ini.
Ini adalah foldernya di mana kalian download, kemudian di double klik saja, nanti dia, sorry, kalau ini sudah di-download, diinstal, di double klik. Kalau misalkan kalian belum, nanti terdapat warning bahwa dia tidak sukses instalasinya, kemarin saya gunakan dengan cara open control panel. Setelah control panelnya dibuka, cari yang uninstall program, kemudian di double klik pada Microsoft Visual C++ 2015. Nanti ketika sudah di double klik itu ada dua pilihan. Yang pertama itu adalah uninstall, yang kedua adalah repair. Jadi pilihlah yang repair. Nanti kalau yang sudah di repair itu maka akan sukses. Baru setelah sukses, bukalah tempat kalian mendownload tadi MySQL ya, ini di double klik. Kemudian kita tunggu sampai dan muncul yang seperti ini. Nah, setelah muncul ini, pilihlah yang developer default, kemudian di next. Setelah di next nanti muncul seperti ini ya. Di sini kita lihat bahwa nih requirement-nya Microsoft Visual C++ 2019. Jadi di sini tadi ada 19, ada 15, tapi tidak masalah kalau yang 15 itu tadi. Kemudian di sini pilihlah next saja. Jadi setelah next baru di sini muncul one or more product requirement has not been satisfied. Ini kalau keluar muncul seperti ini, di yes aja, enggak masalah. Nanti setelah itu, maka dia akan downloading. Downloading, konektor, dan juga MySQL dokumen seperti ini. Kemudian kalau sudah selesai download semuanya, baru kita akan next ya. Kalau sudah next, berarti di sini ada ready to install. Kalau sudah ready to install, berarti silakan di-execute. Setelah di-execute, hasilnya kayak gini. Ini sudah diinstal komplit, yang lainnya gitu, sampai dengan seterusnya, sampai semuanya komplit, baru next-nya ini dia bisa kita tekan. Silakan ditekan next-nya. Nah, kalau kayak gini ya, berarti instalasinya kita sebenarnya walaupun komplit, tapi dia akan gagal karena tidak ada settingan dari database-nya. Jadi bagaimana caranya nanti setelah next ya, kalau kayak gini di finish lagi, dibuka lagi yang si Microsoft Visualnya, C++ itu diinstal, nanti pasti dibuka lagi ini, kemudian di next sampai dengan ketemulah dia nanti path conflict ya. Di sini ada shell, MySQL shell. Nah, ini dipilih, kemudian ini path conflict ya. Jadi dilihat nanti di next nanti ketemu path conflict, baru di MySQL shell ini di next, kemudian nanti dia ada warning ya. Karena ini adalah yang seperti tadi sama ya kan. Nah, di sini with your you still have warning with your select path. Jadi sininya are you sure to continue? Karena tadi sebelumnya itu sudah diinstal, berarti kita di yes aja. Setelah di yes, nah maka di sini muncullah check requirement. Nah, di check requirement itu enggak masalah, kita di next aja. Setelah di next muncul lagi bahwa those product with missing requirement will not be installed. Jadi ini seperti sebelumnya ada beberapa requirement yang tidak ada, maka nanti dia tidak akan diinstal atau tidak akan di-upgrade. Karena kan tadi sudah install, berarti walaupun ada yang kurang berarti dia perlu diupdate. Ini di continue aja, yes. Setelah itu ini udah ready to install. Karena tadi kan saya sudah download, berarti ini langsung ready to install ya. Dari ready to install, silakan diinstal saja supaya dia menyambungkan dengan Microsoft Visual C++ nya. Kemudian di sini sama dengan yang tadi, diinstalin satu persatu sampai dengan komplit, baru kita next. Setelah next, nah ini adalah yang sukses ya. Ketika kita sudah next install di installation, itu akan muncul yang namanya type and networking. Nah, di sini kita harus cek lagi TCP-nya, port dan export protokol portnya. Jadi harus lihat ini yang dicentang sama. Ini kita pakai yang development komputer saja. Setelah itu kita next.
Nah, di next ini ada authentication methods ya. Disarankan menggunakan nanti password yang strong. Kemudian di next lagi. Nah, di sini masukkan MySQL root passwordnya. Jadi passwordnya seperti apa? Jadi ini sebenarnya saya sudah pakai huruf besar, huruf kecil, kemudian angka itu masih saja dia passwordnya adalah weak ya. Tapi tidak masalah, walaupun weak ini tidak masalah. Jadi setelah diisi jangan di next, tapi kita add user terlebih dahulu ya. Setelah add user, maka diisi ini sesuaikan username-nya siapa. Jadi di sini gunanya apa? Di sini kan user account. Jadi di user account itu adalah siapa saja yang bisa mengakses database kita. Username-nya apa? Saya gunakan user 1. Kemudian di sini ada all host, kemudian role-nya. Role-nya ini ada DB admin, ada dia yang ada yang lainnya, silakan dicekin satu persatu, tapi kita buat yang DB admin aja untuk sementara. Jadi kita masukkan hanya satu aja. Authentication-nya ada MySQL, ini passwordnya berbeda dengan sebelumnya, tidak masalah. Jadi ini beda memang ya, kalau ini memang beda. Kemudian di OK, kalau sudah, nah ini akan muncul. Setelah muncul, baru kita next aja. Nah, di next ada Windows Service-nya. Ini biarkan sama seperti ini, kemudian kita next, dan dia nanti akan mengapply konfigurasinya. Jadi ini step-stepnya sampai nanti selesai semuanya dicentang ya. Kalau sudah dicentang berarti dia adalah MySQL server itu was successful. Jadi sudah sukses untuk setting dari MySQL server. Berarti kita klik finish. Setelah finish berarti ini kan MySQL servernya sudah komplit. Kita akan ke router. Sekarang routernya ini diklik. Kemudian kemudian kita next. Setelah next akan hasilnya seperti ini. Kita klik finish saja. Nah, ini juga sudah not need, jadi nggak pakai, nggak masalah. Kemudian sample and example-nya, kemudian next, ya ini biarkan. Nah, ini adalah root, ya username-nya root. Kemudian ini adalah sesuai dengan username password yang awalnya tadi, yang bilang bahwa harus kuat, kayak gitu. Nah, yang saya gunakan tadi ada huruf besar, huruf kecil, dan number. Setelah itu kita pilih cek ya, ini tinggal ngisi passwordnya aja. Setelah cek, nah kalau misalkan gini dia berarti sukses ya. Connect successful. Dan ini dicentang. Kalau sudah centang seperti ini sudah oke, barulah kita pilih next. Setelah next munculnya seperti ini, kemudian kita execute aja. Diproses dia centang dan running, kemudian sampai dengan centang 2 barulah finish. Setelah finish, berarti ini sudah oke, kita next ya. Nah, di next ini saya nggak mau langsung buka, jadi instalasinya sudah komplit. Ini baru yang namanya sudah sukses. Berarti setelah ini mau apakah langsung akan buka MySQL Workbench atau mau buka yang MySQL Shell. Nah, di sini saya nggak mau buka dua-duanya, berarti saya bisa klik finish. Setelah itu kita akan open MySQL. Jadi untuk mengopen MySQL itu ada banyak ya. Setelah menginstal server MySQL, itu dapat menghubungkannya dengan salah satu program di bawah ini. Jadi kita bisa menggunakan command line client, bisa menggunakan MySQL Workbench atau dari PHP script. Tapi yang saya gunakan karena MySQL tadi sudah saya install, berarti saya pakai yang punyanya MySQL command line dan juga yang Workbench. Nah, untuk membuka keduanya itu kita start ya Windows. Kemudian di sini ada MySQL, sudah kelihatan bahwa di sini adalah new karena barusan saya install. Kemudian di sini ada yang namanya command line. Nah, ini ada command line bla 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 ini ya. Kita gunakan yang command line saja. Sedangkan kalau untuk yang Workbench berarti nanti yang diklik ada yang ini ya.
Kalau misalkan apa perbedaan dari keduanya? Kalau misalkan yang MySQL command line itu adalah dia ada syntax ya. Sedangkan kalau Workbench itu sudah klik-klik atau user friendly daripada yang command line client seperti itu. Nah, untuk yang command line client nanti keluarlah seperti ini, kemudian enter passwordnya. Ini password yang banyak, yang harus strong itu ya. Yang saya gunakan adalah yang huruf besar dan huruf kecil dan juga angka. Kemudian di enter. Nah, aturan dasar yang ada pada command line client yang pertama adalah instruksi-instruksi yang diberikan dilakukan dengan mengetik teks instruksi dan diakhiri dengan titik koma kemudian di enter. Jadi selama tidak ada titik koma dan enter berarti dianggap belum selesai. Jadi di sini ada juga jika suatu instruksi terlalu panjang maka dapat dipecah dengan dalam beberapa baris dan ujungnya baru diberi titik koma. Jadi kalau misalkan menulisnya banyak, tinggal di enter-enter, enggak masalah, selama titik komanya belum ada. Kalau sudah titik koma baru di enter, itu baru dijalankan. Seperti itu. Nah, ini contohnya ya. Yang paling gampang adalah show database. Di show database ini, setelah kita coba ya, setelah password enter, kemudian muncullah MySQL seperti ini. Kemudian tulis saja show database itu untuk melihat database yang ada pada MySQL. Secara default ada 1, 2, 3, 4, 5, 6. Ya, ada database yang namanya information scheme, ada MySQL, ada performance scheme, kemudian Sakila, Sys, dan Word. Jadi ini 6 lah yang default ketika kita install MySQL. Dan itu secara otomatis ada di MySQL. Nah, di bagian bawah itu di sini dia ada 6 row inset 0,01 second. Jadi barisnya ini ada 6 baris, kemudian waktu eksekusi dibutuhkan sebanyak 0,01 detik. Itu adalah show database. Kemudian kita coba menggunakan use word ya. Use word itu dia adalah mengaktifkan atau membuka database-nya. Di sini kan ada database word ya. Nah, ini kita buka. Jangan lupa diakhiri dengan titik koma, baru dia adalah ada database change. Jadi yang dilihat yang mana itu sudah ada yang diaktifkan. Ketika itu berarti jawabannya database change ya. Untuk itu kita akan melihat ada tabel apa aja sih pada Word ini, database Word. Berarti show tables. Di show tables itu melihat tabel apa saja yang ada pada database yang telah diaktifkan. Oh, ternyata di database Word itu tabelnya ada 3, yaitu city, country, dan country language ya. Kemudian untuk yang tadi di Workbench-nya sama keluar ya di start di Windows, kemudian pilihlah yang MySQL Workbench. Open itu langsung seperti ini, kemudian klik karena kita juga mau melihat database-nya apa sama dengan yang ini. Setelah lihat database, lihat juga ada tabelnya apa. Berarti untuk itu kita klik database di sini, baru connect to database. Setelah itu muncullah seperti ini. Nah, di sini yang harus kita lakukan adalah ini, store in vault. Setelah itu muncul, ini adalah password yang minta yang tadi, yang strong itu. Jadi huruf besar, huruf kecil, dan juga angka. Kemudian diisi, diklik OK. Setelah itu baru OK yang punyanya connect to database. Setelah connect, munculnya seperti ini. Jadi ada beberapa Windows di sini ya. Yang pertama ada navigator, ada information, ada output, kemudian ada query, kemudian ada SQL edition. Ini adalah jendela yang ada di MySQL Workbench. Nah, sebelah mana sih database-nya? Database-nya itu ada di skema. Ya, di skema di sini ada database punyanya Sakila, Sys, Word, dan juga yang lainnya. Nanti silakan dilihat lagi. Nah, Word ini ketika panahnya ini dibuka, kalau belum dibuka kan panahnya ke kanan ya. Kalau sudah kebuka itu panahnya ke bawah. Nah, di situ ada tables-nya, ada view, ada storage procedure, ada function.
Untuk lihat tabelnya berarti panah yang tabel dikebawahkan. Berarti di sini ada 3 tabel, yaitu city, country, sama country language. Nanti kalau dibawahkan lagi itu ada nama variabelnya atau atribut pada tabel. Nah, ini berarti kita sudah tahu bisa membuka sampai dengan tabelnya. Kita akan melihat ke perintah dasar ya. Untuk eksekusi atau running perintah itu tadi dengan diakhiri tanda titik koma baru enter. Kalau beberapa baris ya udah ditulis aja sintaknya, di enter, sintaknya di enter, enter baru titik koma enter. Berarti dalam sampai dengan ketemu titik koma itu satu kesatuan sintak ya. Kemudian titik koma itu juga bisa diganti dengan garis miring G. Jadi garis miring ini dengan titik koma, ini dengan garis miring G baru di enter. Jadi hasilnya sama ya. Kemudian kalau misalkan belum selesai ini show enter. Jadi ketika enter itu sudah otomatis muncullah panah seperti ini. Baru kita lanjutkan database, baru titik koma. Berarti kan ini sama dengan seperti ini, cuman di sini kita enter ya. Di antaranya, di space-nya itu kita enter, baru database, titik koma, enter, baru muncullah hasilnya. Seperti ini. Ini adalah hasil contoh penginstruksiannya. Untuk membatalkan perintah, ketika kalau membatalkan perintah sudah dalam satu baris, ya udah nanti di slash ya C seperti ini. Jadi ini adalah cancel. Oke, di enter nanti sudah tidak ngapa-ngapain lagi, langsung muncullah MySQL kurung buka seperti itu. Panah ya. Sedangkan untuk data huruf besar dan huruf kecil pada MySQL itu sebenarnya MySQL itu tidak membedakan huruf besar dan kecil atau case insensitive. Jadi tidak sensitif terhadap huruf besar dan huruf kecil dalam penulisan fungsi dan identifiernya. Jadi tidak masalah. Misalkan nama tabelnya mau huruf besar semua, kecil semua, tidak masalah. Itu kalau misalkan sistem operasinya adalah Windows. Sedangkan kalau Linux, dia case sensitive. Jadi hati-hati di Linux itu kalau huruf besar ya huruf besar, huruf kecil ya huruf kecil. Tidak boleh tidak. Ya. Disarankan menggunakan huruf kecil dalam penulisan database, tabel, dan variabel atau atribut dalam MySQL. Sehingga perbedaan huruf tidak akan menjadi masalah di kemudian hari jika MySQL server pindah sistem operasi. Nah, enaknya seperti itu. Jadi nggak masalah kalau misalkan huruf besar huruf kecil. Jadi kayak tadi, kalau tadi itu saya database-nya kecil semua, sekarang datanya saya ketik besar, ini hasilnya sama. Jadi nggak masalah ya. Sekian dulu untuk video kali ini. Terima kasih. Jangan lupa untuk like dan juga subscribe. Bye-bye.